Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to Long Distance Learning video. Oke, kali ini kita akan bahas tentang sistem pernapasan. Nah, kalian masih ingat sistem pernapasan? Kita pernah bahas di kelas 7. Ya, kita akan bahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Kalau misalkan pada tumbuhan, bernapasnya dengan apa? Dengan stomata. Ya, dengan stomata yang ada lentiselnya juga di batang. Stomata ada di daun dan lentisel ada di batang. Kemudian ikan bernapas dengan insang. Katak bernapas dengan paru-paru atau insang. Paru-paru ya, jangan lupa. Kalau insang itu ketika dia masih jadi kecebong gitu, atau burudu. Oke, sekarang kita bahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya pasti pernapasan manusia itu kita menggunakan paru-paru. Nah, apa sih itu pernapasan? Ingat ya, pernapasan adalah proses keluar atau masuknya udara ke paru-paru atau dari paru-paru. Proses pernapasan ada yang inspirasi, ada yang ekspirasi. Inspirasi berarti masuknya udara dari luar ke paru-paru. Kalau eks berarti keluar kan, proses keluarnya udara dari tubuh kita ke luar tubuh. Nah, kalau inspirasi berarti apa yang masuk? O2, ingat, oksigen. Sedangkan ekspirasi, kalau misalnya proses keluarnya udara dari tubuh adalah CO2. Nah, kita sering keliru respirasi dan pernapasan. Kalau respirasi itu adalah proses pembakaran sari-sari makanan di dalam sel tubuh dalam rangka menghasilkan energi. Kayak misalnya di sel itu ada fungsi mitokondria adalah respirasi sel. Nah, maksudnya apa? Si mitokondria memiliki fungsi respirasi sel. Jadi mitokondria ini dia membakar sari-sari makanan yang kita makan ke dalam tubuh dan menghasilkan energi atau ATP yang dikenal. Jadi ingat ya, pernapasan keluar masuknya udara ke paru-paru. Nah, ini pernapasan. Ini ada inspirasi dan ini ada ekspirasi yang tadi dijelasin di sini ya. Oke, sekarang kita bahas tentang mekanisme pernapasan dada. Coba kalian napas dari hidung, ingat ya. Dari hidung. Apa yang berubah? Ketika udara masuk, yaitu otot antar tulang rusuk kita berkontraksi, ya kan? Jadi berkontraksi. Kemudian tulang rusuk kita terangkat nih. Terus volume rongga dadanya membesar. Kemudian tekanan dalam rongga dada mengecil. Volume rongga dada membesar ketika udara masuk volumenya. Volume rongga dadanya kita membesar, tapi tekanan di dalam rongga dadanya itu mengecil. Udara dari luar masuk ke paru-paru, itu namanya inspirasi. Nah, beda lagi pernapasan dada yang ekspirasi, itu keluar kan. Coba kita hembuskan napas kita keluar. Oke? Apa yang terjadi? Otot antar tulang rusuk berelaksasi. Kalau tadi berkontraksi, kalau keluar udaranya relaksasi. Kemudian tulang rusuk turun. Kalau misalnya napas kan tulang rusuk kita terangkat. Sedangkan kalau kita keluar berarti tulang rusuknya turun. Kemudian volume rongga dadanya mengecil, kebalikannya. Dan tekanan dalam rongga dada membesar. Yaitu berarti udara bergerak keluar dari paru-paru. Yaitu berarti CO2. Kemudian, mekanisme pernapasan pada perut. Ada inspirasi juga, ada ekspirasi. Inspirasi ketika masuk udara, otot diafragma berkontraksi. Ya kan, dada kita tuh berkontraksi. Diafragma itu bagian ini ya, punggung, berkontraksi. Diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga mengecil, udara dari luar masuk ke dalam. Ekspirasi, otot diafragmanya relaksasi, diafragmanya melengkung ke atas, volume rongga dada mengecil, tekanan dalam rongga dada membesar, udara keluar meninggalkan paru-paru. Jadi kalau pernapasan perut, ketika kita napas, si perut itu ketarik otot diafragmanya, ketarik, jadi datar kan. Tapi kalau misalkan ketika kita menghembuskan, perut kita akan melengkung ke atas, kayak gitu. Oke, alat pernapasan manusia ada apa? Yang pasti ada hidung. Nah, di hidung adalah tempat pertama kalinya masuk udara.
Di hidung itu ada rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran dan selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara pernapasan. Nah, kira-kira bagusan mana pernapasan manusia dengan hidung atau dengan mulut? Tentunya dengan hidung. Kenapa dengan hidung? Karena ketika si udara itu kan kotor. Kita nggak tahu udara itu ada apa saja partikel yang masuk ke dalam hidung kita. Tapi dia akan disaring oleh pertama oleh rambut-rambut, kemudian nanti disaring lagi oleh selaput lendir kayak gitu. Nah, jadi kalau lewat hidung itu banyak penyaringannya. Jadi ada suhu apa penyesuaian suhu juga kalau lewat hidung. Sedangkan kalau lewat mulut berarti masuknya ke sistem pencernaan. Jadi kalau kita napas maka ntar akan kalau misalnya kita napas menggunakan mulut, biasanya akan kekurangan oksigen di dalam otak kita. Karena otak kita itu butuh oksigen. Kenapa kita sering pusing? Karena di dalam otak kita itu kadar oksigennya menurun atau sedikit gitu. Jadi lebih baik bernapas dengan hidung daripada bernapas dengan mulut, ya kan? Tapi beda lagi kalau misalnya kita lagi flu ya, kita kan mampet berarti kan. Tuh. Yang kedua ada tekak, yaitu rongga persimpangan antara saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran ke rongga hidung. Jadi ketika udara masuk itu ada dua cabang, ada yang masuk ke saluran pencernaan dan ada yang masuk ke saluran pernapasan. Kadang kalau kita apa ya? Kalau kita makan kadang suka keselak ya bahasanya tuh. Nah, itu tuh bisa jadi masuk ke saluran pernapasan, ke bagian tekak tuh di saluran pernapasan ya, bukan ke saluran pencernaan. Kemudian di tekak itu ada epiglotis yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Jadi ketika kita napas nih, udara masuk. Nah, ada yang disebut epiglotis itu untuk menjaga makanan biar nggak masuk ke saluran pernapasan gitu. Kemudian ada laring. Pada bagian ini terdapat pita suara yang berfungsi untuk memberi warna suara pada manusia. Jadi, pita suara ini ketika udara masuk, dia akan menggetarkan si pita suara. Udara masuk, pita suara ini menggetar. Nah, kemudian kita akan menghasilkan suara, kemudian kita akan menghasilkan teriak dan segala macamnya gitu. Oh iya ketinggalan. Kalau jakun itu diselaputi oleh pita suara. Jadi jakun itu kan biasanya hanya terjadi pada laki-laki. Oke, yang keempat ada trakea. Ada 3 lapisan di trakea. Ada lapisan epitel, yaitu ada bersilia dan berlendir, di mana dia adalah bagian lapisan paling dalam. Kemudian ada lapisan tulang rawan. Di situ ada cincin tulang rawan di bagian tengahnya. Jadi di tulang rawan ini ada bentuk seperti cincin. Gitu. Kemudian jaringan ikat merupakan bagian terluar dari trakea. Lanjut, ada bronkus. Merupakan percabangan dari trakea. Ada bronkiolus. Adalah cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus. Jadi kalau misalkan sistem pernapasan, belum, kita masih bahas lagi tentang alveolusnya. Alveolus adalah terdapat di dalam kantung alveolus. Dinding alveolusnya sangat tipis dan elastis berbentuk bola. Pada permukaannya banyak terdapat pembuluh kapiler dan dia berfungsi untuk pertukaran gas di alveolus. Dan paru-paru itu adalah organ pernapasan utama yang dibungkus oleh selaput pleura. Nah, selaput pleura itu dia itu memiliki cairan di mana untuk membantu gesekan saat bernapas. Jadi kalau kita bernapas nih ada yang membantu yaitu selaput pleura. Jadi sistem pernapasan manusia itu dimulai dari mana? Hidung, masuk ke faring, masuk ke laring, masuk ke trakea, ke bronkus, bronkiolus, alveolus gitu. Tracheal alveolus. Nah, ini bentuk alveolus ya. Di sini tetap ada namanya arteri. Arteri itu apa? Sistem kalau misalnya kita bahas tuh di sistem peredaran darah. Arteri ada vena gitu. Ini kapiler darah. Nah, alveolus ada di ujung. Nih, alveolus tuh yang ini. Gitu. Bronkiolus, alveolus. Nah, paru-paru itu dari laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Nah, sekarang kelainan pada sistem pernapasan. Pertama ada influenza. Influenza itu
yaitu yang disebabkan oleh virus influenza. Jadi biasanya pilek, hidungnya tersumbat, bersin-bersin dan tenggorokan gatal itu adalah merupakan gejala dari adanya virus influenza di dalam tubuh kita. Kemudian ada asma. Biasanya asma itu penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi terhadap rambut, bulu, debu atau tekanan psikologis. Asma bersifat menurun. Maksudnya apa? Jadi misalkan orang tua ada yang asma, kemungkinan anaknya juga akan asma gitu. Ada beberapa persen anaknya akan asma. Kemudian asma bisa disembuhkan, dia bisanya dikurangi. Salah satunya kalau nggak salah itu bisa dibawa ke udara pagi di laut gitu untuk mengurangi kadar asma. Jadi asma itu kan rasanya sesak ya. Karena apa? Dia karena alergi. Kadang ada yang lagi bersih-bersih terus karena dia asma dan alergi debu, maka akan kerasa asmanya gitu. Oke. Yang ketiga ada tuberkulosis. Ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, TBC ya ini tuh. Nah, TBC difusi oksigen menjadi sulit karena adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. Jadi di alveolus itu di dindingnya itu ada bintil-bintil atau bintik-bintik yang menyebabkan si difusi oksigennya masuknya sulit gitu. Nah, kayak gini. Jadi di dinding alveolus tuh ada bintil-bintilnya. Ini yang sehat, ini yang sakit TBC ya. Sinusitis. Peradangan pada sinus yang ada di dalamnya terkumpul. Nah, sinus adanya di hidung. Ya. Kalau misalnya pernah dengar ada penyakit sinus, nah itu biasanya di hidung. Rinitis, gangguan radang pada hidung akibat infeksi oleh virus, tetapi juga bisa dikarenakan reaksi alergi terhadap cuaca, serbuk sari, dan debu. Wajah adenoid, pembengkakan kelenjar limpa di sekitar tekanan dan di sekitar tekak dan hidung yang mempersempit jalan nafas. Penderita biasanya lebih suka bernapas lewat mulut. Jadi kalau misalkan yang wajahnya adenoid itu kayak bengkak gitu kelenjarnya, biasanya dia nggak bisa tuh napas dengan hidung karena sesak. Kalau dia biasanya bernapas dengan mulut. Gitu. Bahaya nggak ya sebenarnya? Bahaya, tapi gimana kan dia nggak bisa napas dong. Oke. Lanjut, yang ketujuh prioritis, yaitu radang pada selaput pembungkus paru-paru yang disebut tadi selaput pleura. Faringitis, radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus. Laringitis, radang pada laring yang disebabkan oleh infeksi, terlalu banyak merokok, minum alkohol, dan terlalu banyak serak. Bronkitis, radang pada cabang tenggorokan akibat infeksi biasanya. Asifikasi, karena pengangkutan dan penggunaan oksigen yang disebabkan oleh tenggelam akibat alveolus terisi air, pneumonia kayak apa sih? Paru-paru basah gitu. Ingat ya, paru-paru basah bukan paru-parunya basah, tapi paru-parunya itu banyak kandungan air di dalam paru-paru tersebut dan airnya itu beracun gitu. Kemudian ada asidosis, kenaikan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah sehingga pernapasan terganggu. Ada emfisema, ada pneumonia. Nah, ini maksudnya pneumonia tadi yang terjadi karena radang paru-paru oleh virus ataupun bakteri pada alveolus gitu. Kemudian ada kanker paru-paru disebabkan oleh kebanyakan merokok, menghirup asap rokok, debu asbes, radiasi, produk petroleum dan kromium. Jadi kanker paru-paru penyebab utamanya adalah merokok. Jadi kalian yang maupun kalian perokok pasif ataupun aktif itu sebaiknya dikurangi atau dihindari. Nah, karena kanker paru-paru ini sangat berpengaruh terhadap pertukaran gas seluruh tubuh. Nah, ini kanker paru-paru biasanya udah ada ya di iklan rokok. Jangan merokok karena merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru, kanker protista, terus apa lagi banyak ya. Ini lebih jelasnya kayak gini. Tapi kan suka ada yang menyeleweng kalau misalkan tidak merokok aja pasti meninggal. Ya benar, semua juga udah diatur sama Allah. Tapi kan untuk kita mengantisipasi karena supaya paru-paru kita sehat. Jadi kalau misalnya nanti ada yang rokok, sebaiknya kalian menghindar atau menutup hidung. Sebaiknya menjauh lah, ya. Nah, sekarang kita diskusi.
pada masa pandemik yang dialami oleh sekarang ini, yang kita alami sekarang nih, sampai menyebabkan kita pembelajaran jarak jauh, menurut kalian, pertama, mengapa virus corona bisa menyebabkan gangguan pernapasan? Yang kedua, bagaimana virus itu bisa menyebar dari satu tubuh ke tubuh yang lain? Ketiga, apakah anak bayi atau anak kecil bisa dikatakan sebagai karier atau dia pembawa virus corona? Keempat, langkah apa saja yang harus dilakukan agar terhindar dari corona? Oke, silakan kalian jawab, ini di kolom komentar YouTube ya. Kolom komentar aja langsung nama, kelas, dan jawaban dari nomor 1 sampai 4, nggak apa-apa. Pakai bahasa kalian masing-masing, oke? Jika ada pertanyaan silakan kalian japri ke WA. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.